Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja Universitas Jambi. Perkenalkan, nama saya Intan Kusuma Tias. Saya merupakan mahasiswa PPG di FPTK Universitas Jambi dengan NIM RTA 2G 225146. Peserta PPG dalam jabatan Guru Madrasah Umum Kementerian Agama tahun 2025 batch 2 mata pelajaran kimia. Saya mengambil tempat di Madrasah Aliyah Negeri Bulungan. Pada kesempatan ini, saya melaksanakan ujian kinerja pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025, bertempat di kelas 11A dengan materi pelajaran indikator alami asam basa. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji dan selamat menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk kah? Ada yang tidak masuk? Oh ya, oke, alhamdulillah. Berarti kita bisa memulai pembelajaran di hari ini. Oke, anak-anak, agar hari ini menjadi keberkahan untuk kita, tolong dibantu untuk memimpin doa. Siapa ketuanya? Ya, Pak Is. Ayo Pak Is, kita berdoa dulu Pak Is. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Seperti biasa, sebelum pelajaran kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya anak-anak. Ayo kita nyanyi 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, terima kasih. Sekarang Ibu akan menyampaikan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang indikator asam basa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu mengidentifikasi sifat asam basa dengan benar. Adapun tujuan yang lebih spesifiknya yaitu kalian mampu menjelaskan indikator untuk menentukan asam dan basa dengan tepat. Dan yang kedua, kalian dapat menyebutkan indikator alami asam basa dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat membuat indikator alami dengan bahan yang tersedia di alam. Baik anak-anak, sekarang kalian lihat ada ini. Ini ada 2 larutan kan? Kalian bisakah menebak larutan ini apa sebelum ada ini ya? Sebelum ada namanya? Bisa ya. Satu adalah karena mereka sama-sama bening, mereka sama-sama jernih. Nah, kira-kira untuk membedakan kedua larutan ini, apakah dia berbahaya atau dia tidak berbahaya untuk kalian? Kira-kira apakah kalian boleh mencicipinya? Tidak. Apakah kalian boleh membaunya? Tidak. Berarti kita harus apakan kedua larutan ini? Tidak. Iya, betul. Kita harus mengeceknya dengan cara indikator tadi, kita menggunakan indikator. Nah, sekarang nih,
Apakah kalian tahu senyawa asam dan basa? Belum ya. Yang kedua, bagaimana cara mengidentifikasi larutan tersebut bersifat asam atau basa? Yang ketiga, bagaimana cara mengidentifikasi larutan tersebut bersifat asam atau basa? Yang keempat, dapatkah bahan-bahan alami di sekitar kita menjadi indikator asam atau basa? Oke anak-anak, sekarang kita yang pertama kita berkumpul dulu sesuai dengan kelompok masing-masing seperti yang kemarin. Ini kelompok apa anak-anak? Oke, kelompok estetik sudah lengkap anggotanya? Sudah. Oke, ini kelompok apa anak-anak? Auditori. Auditori sudah lengkap anggotanya? Sudah. Ini kelompok visual. Kelompok visual sudah lengkap anggotanya? Sudah. Oke, nah sekarang kalau sudah, nanti tugas masing-masing kelompok untuk yang kinestetik itu adalah men-scan dari barcode yang ibu berikan. Kemudian kalau sudah di-scan, kalian membaca materinya, kemudian kalian melakukan petunjuk yang ada di situ. Kalau sudah, kalian mencatat data hasil pengamatan, kemudian kalian terakhir mempresentasikan hasil dari kalian. Oke, paham? Ada pertanyaan? Ada. Oke. Kemudian untuk yang kelompok auditory, itu yang pertama kalian men-scan barcode atau link yang saya berikan. Kemudian yang kedua, kalian mencatat hal-hal penting. Nah, nanti tugasnya apa hal pentingnya? Untuk disampaikan kembali atau retelling. Gitu ya, paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada, oke. Sekarang kita lanjut ke kelompok visual. Kelompok visual sudah tahu apa yang dilakukan? Oke. Yang pertama kalian harus men-scan atau membuka link dari yang saya berikan. Kalau sudah, kalian membuat atau mencatat hal penting untuk dibuat beta konsep. Kalian sudah membawa apa kan? Karton. Oke, siap ya. Ini sudah ada kartonnya. Wah, mantap. Kemudian ini ada warnanya. Oke. Dan kalau gitu silakan kalian membuka atau men-scan dari barcode di sini. Silakan dibuka kalau kalian sudah punya LKPD-nya, silakan dibuka sendiri-sendiri. Ya, LKPD-nya harus sesuai dengan ya. Buka dulu. Ya. Iya, harus baca dulu. Silakan dibaca dulu, anak-anak. Silakan dibaca dulu. Kalau ada bacaan, Oke, jadi dari kelompoknya ini ada yang mewakili untuk men-scan barcode, silakan. Ada yang mewakili untuk men-scan barcode. Warnanya yang paling kanan ya warnanya. Oke, yang di sini juga ada yang mewakili untuk scan barcode. Ayo, guys. Nah, kamu tadi ini kan? Ya, suara. Oke, sudah? Silakan dibaca dulu petunjuk praktikumnya. Baru kalau sudah sampai di alat dan bahan, kalian bisa langsung melakukan seperti apa yang di seperti apa yang di LKPD. Silakan kalian bisa langsung buat peta konsepnya. Kalau membutuhkan tahu yang lebih apa yang salah satu yang dalam dan
Kalian boleh melakukannya dengan berdiri ya. Buatnya sesuai dengan yang saya berikan. Kan banyak tambahan, Indikatornya ada 3/5 dari 5. ada di itu. Minimal digunakan. Monyetnya dia. Ya. Kok dia nggak bisa banget tuh? Bisa. Kalau bukan sebagian dia sudah tinggi. Katanya dia terlalu banyak sudahnya. Iya. Tapi itu udah tidak bisa ini ya. Itu tetap Berarti nggak harus pakai air panas itu? Ya bisa. Bisa. Kalau mau cepat pakai air panas, tapi kalau misalkan pakai air dingin bisa diaduk. Kapasitas kita kalau jas Kalau nggak KBS itu kali. Dia kalau misalnya gini kurang kiri yang kurang sepet itu paham Sudah sampai mana kita?
Oke, next. Ambil tiga tetes larutan A. Larutan B, larutan B, jangan mendok. Bukan. Sampai ini. Ya, itu Pak. Oh, berarti seperti ini. Kenapa deterjen itu pahit? Udah merasa. Oke. Terus biar Yang ini kan pahit kan? harusnya langsung Sini. langsung jalan. Punya Arif. Harusnya kita langsung jalan. Nanti yang terjadi adalah Kalau saya punya paket yang saya Nice. Enak banget semua ya, otaknya semua. Berapa MB juga? Kita sebelum berapa? kalau merah asal, biru basah, kalau dua-duanya hijau, oranye asal. Kalau biru langsung dari itu asal itu basah. Kita langsung Ada beberapa alat yang bisa digunakan. Oke anak-anak, kalau sudah ya sambil kita tunggu kelompok kinestetik untuk mengolah kata atau mengolah data menjadi yang bisa dikomunikasikan. Sekarang kita akan menyaksikan bagaimana dari kelompok auditori ya auditori. Teman-teman. Permisi teman-teman, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri yang di sini akan menjelaskan tentang apa itu indikator basa asam. Nah, apa itu indikator asam dan basa? Indikator asam basa adalah suatu zat kimia ataupun senyawa yang dapat berubah warna tergantung tingkat keasaman suatu zat yang diuji, sehingga dapat diidentifikasikan bahwa zat itu termasuk ke zat asam, basa, atau netral. Cara mengenal larutan itu termasuk zat asam atau basa adalah dengan menggunakan indikator asam basa dan menggunakan alat pH-meter. Ada beberapa jenis indikator yang bisa digunakan. Yang biasanya ialah kertas lakmus, indikator universal yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu kertas strip dan indikator larutan. Dan yang ketiga adalah indikator alami. Kertas lakmus adalah berupa kertas, indikator berupa kertas yang di dalamnya terkandung senyawa organik. Biasanya kertas lakmus itu ada dua, warna merah dan warna biru. Cara penggunaannya adalah dengan mencelupkan kedua kertas tersebut ke dalam larutan uji. Jika kertas tersebut berubah warna menjadi merah, maka termasuk asam, dan jika berubah warna menjadi biru, termasuk basa. Setelah itu juga, jika pH-nya kurang dari 7, maka termasuk ke dalam asam. Dan jika lebih dari 7, termasuk basa, dan jika tetap 7, berarti pH-nya netral. Baik. Setelah itu ada indikator kertas strip, berupa kertas selah berbentuk strip dengan deretan warna, yang apabila jika dicelupkan ke dalam larutan uji, maka akan berubah warna sesuai dengan pH-nya. Setiap indikator memiliki titik perubahan warna yang berbeda-beda. Dalam pengujian asap biasa, biasanya tidak hanya menggunakan
satu indikator saja, minimal menggunakan 2 indikator. Selanjutnya adalah indikator alami. Indikator alami berupa indikator yang dari tumbuhan seperti sayuran dan buah-buahan. Dari penjelasan kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat untuk auditori ya. Sekarang yang kedua, kita akan menyaksikan hasil presentasi dari kelompok visual. Silakan kelompok visual untuk menunjukkan. Akan mempresentasikan tentang peta konsep kami, yaitu asam dan basa. Tapi sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memberikan yel-yel terlebih dahulu. Dipimpin oleh Visual, mana matamu? Mana matamu? Tunjukkan matamu. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Nah, asam itu merupakan zat yang memiliki rasa masam atau rasa apa itu namanya? Kecut. Ya. Asam melepaskan ion hidrogen plus ketika dilarutkan dalam air. Melanjutkan dari dalam. Selanjutnya adalah basa. Basa adalah zat yang dapat menetralkan asam, di mana alkali melepaskan ion hidroksida OH- di dalam air. Alkali adalah basa yang larut di dalam air. Alkali juga terbagi menjadi 2, yaitu alkali pekat dan alkali biasa. Namanya jenis-jenis indikatornya. Yang pertama adalah di sini. Yang pertama ada indikator alami, yang kedua kertas lakmus, yang ketiga indikator universal, dan yang keempat fenolftalein. Lalu adalah indikator dari parameter. Terima kasih dari kelompok kami. Maaf jika dari peta konsep kami masih banyak kekurangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil uji praktek kami, yaitu tentang praktek asam basa apa itu? Itu praktek asam basa kimia. Yes. Oke. Tadi kami mana? Pertama, kami melakukan praktek dengan reaksi bunga telang. Oke. Jadi yang pertama adalah ini apa namanya? Bukan. Dan deterjen itu sebagai apa tadi? Oke, jadi yang pertama adalah deterjen sebagai larutan. Dicampurkan membuat cairan juga berwarna kuning. Kemudian setelah dicampurkan dengan ekstrak kulit buah naga, warnanya berubah menjadi pink. Selanjutnya adalah proklin. Sebelum dicampurkan, proklin berwarna kuning sama seperti baking soda dan cuka. Lalu kemudian setelah dicampurkan dengan ekstrak kulit buah naga, warnanya berubah menjadi kuning. Bisa ditunjukkan mungkin penggunaan. Next adalah bunga telang. Ketika deterjen yang sebelumnya berwarna ungu dicampurkan dengan bunga telang, warnanya berubah menjadi abu-abu. Lalu cuka, baking soda. Kemudian setelah dicampurkan dengan larutan bunga telang, berubah menjadi hijau. Bisa dilihat teman-teman sekalian. Jadi yang Tiga yang sama di sini, satu itu nama. Jadi yang sama itu di larutan C dan juga di larutan D, yaitu cuka dan juga proklin. Ya kan di dua reaksi yang berbeda, yaitu bunga telang dan juga warna yang menghasilkan warna yang sama, yaitu pink dan juga kuning.
Oke, jadi kesimpulannya Kesimpulannya, ini yang tiga juga ya sudah silakan ya pasal itu yang Hasil nih. silakan. Oke, demikian uji coba dan juga presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah melaksanakan tugas dan mengerjakan sesuai prosedur yang ada di laboratorium masing-masing. Nah, sekarang ibu tanya, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran itu sesuai dengan kesukaan kalian? Ya. Dengan berpatokan pada sini ya anak-anak ya. Nah, ini ada 3 poin yang harus kalian isi, kemudian kalian isi di kertas masing-masing. Nanti menurut ke saya, oke? Ya, apa? Sekarang, silakan isi bagaimana perasaan kalian, tidak apa dan apa yang kalian jalankan. Silakan isi refleksinya masing-masing. Ya. oh, indikator dari ibu. Kita pas saja. Enggak usah. Kalian bisa mengekspresikan dengan emoji ya. Tidak harus dengan kata-kata yang banyak enggak. Kalian bisa mengekspresikan dengan emoji atau dengan bagaimana kalian. Ya, boleh dikumpulkan. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Terima kasih untuk waktunya seperti untuk yang sudah mengumpulkan refleksinya, nanti kalian harus mengerjakan. Ada soal yang harus dikerjakan di nih pertanyaannya. Nanti silakan dikerjakan. Saya tunggu sampai pulang ya. Ya. Nanti silakan diklik linknya atau barcode-nya untuk kemudian dikerjakan. Soalnya tidak terlalu sulit, jadi semua bisa. Apa? Ya. 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 Boleh. Ayo ya. Jangan lupa kasih nama ya. Ini mah saya sendiri kalau di adaptasi itu semuanya. Ya, selesai. Oke, selamat sempurna. Jadi anak-anak, saya jadi pelajaran apa yang dapat kita peroleh pada pertemuan kali ini anak-anak? Ternyata indikator itu tidak harus berasal dari lab ya. Dan ternyata kita bisa menggunakan alat dan bahan itu dengan ya. Kita ternyata bisa menggunakan bahan alat sebagai indikator. Tidak harus menggunakan alat lab. Dan yang lebih utama lagi, kalian tidak boleh mencicipi suatu larutan kalau tidak ketahui itu apa. Jangan kalian menggunakan alat indera kalian untuk mendeteksi larutan tersebut, apalagi menggunakan mulut, tidak, hidung, mata, tidak boleh. Karena itu sangat berbahaya. Oke, sudah anak-anak? Kita akhiri pembelajaran kita pada pertemuan ini. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.